Kembali lagi, walaupun hari ini jelang tidur, kita kembali lagi dengan Agober. Oke guys, Ya, sambil ambil ngopi, jangan lupa untuk like and subscribe di Salaria Channel ya. Oke Agober nih, sekarang ini kan banyak nih bencana alam di negara kita ya. Banjir pasti di masyarakat sudah banyak, termasuk di wilayah Agober ya. Kampung Agober juga sama ya, banjir sekarang udah mana guys, di mana-mana ya. Oke, ini gimana ini menurut Agober adanya banjir ini? Pandangan Agober, kenapa ini banjir bisa melanda, bencana alam bisa terjadi di mana? kalau berbicara banjir dari dulu juga banjir. Jadi kembali kepada prinsip kitanya aja bahwa manusia itu suka kita dari sering mengatakan bahwa banjir itu bencana alam, padahal bukan atau bencana alam, tapi kan ini ada perlakuan yang tidak baik atau tidak benar pula yang dilakukan oleh manusia. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan bencana terjadi ya, bencana banjir dan bencana lainnya ada perilaku manusia yang memperlakukan alam itu semena-mena, tidak sesuai dengan keinginan alam, karena kan alam juga sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Butuh perhatian dan dan sayang. sama seperti kita manusia ya, butuh pelukan, butuh perhatian, butuh cupan. Silakan Badi, kalau yang mau ngasih perhatian sama Agober bisa oh iya keren bercanda Ya mempunyai tamatan hati. oh gitu. Takutnya mau cari lagi tambatan hati lain. Nggak usah. Oke, tapi gini Agober, di masyarakat itu ketika ada bencana alam, ini mah udah takdir, ini mah udah dari Tuhan gitu. Nah, itu gimana menurut Agober ketika kata Agober bahwa ini adalah kegelisahan alam, bahwa ini ada kesalahan alam? Kalau seperti itu kan selalu dikaitkan dengan yang namanya pasrah ya. Untuk kita perlu ikhtiar, bukan berpasrah diri mengenai adanya bencana ini. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai manusia terhadap alam? Dan kita perlu ikhtiar. Salah satunya kita harus kritis terhadap lingkungan gitu ya. Terus kan kita harus pula mengetahui pembangunan yang semestinya tidak boleh terjadi, kan hal-hal itu harus kita kritisi. Masa buat perumahan di tegakkan lereng gunung kan itu tidak boleh. Seharusnya kan bukan ditegakkan tanah di lereng gunung, itu seharusnya ditanamin pohon bukan beton gitu. Kan itu keinginan alam ya. Itu seperti itu. Ya banyak ikhtiar yang harus dilakukan. Salah satunya kita harus meskipun hanya kecil pergerakan kita sekecil biji sawi, namun kita itu mampu memperlambat adanya bencana, memperlambat terjadinya kerusakan di semesta ini. Ya, kita bisa melakukan satu, menanam pohon, pohon apa saja gitu bisa kita tanam, mau yang berbuah atau tidak gitu. Berbuah atau tidak tetap ada fungsinya, bahwa pohon itu memberikan oksigen ya, di samping untuk mengeratkan tanah dan menyimpan air ini ketika musim kemarau. Nah, ini juga menarik nih sebenarnya.
sampai hari ini gimana sih seharusnya, karena kan ini tidak lepas ya dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada akhirnya kan. Nah, bagaimana sih tanggung jawab pemerintah sendiri gitu loh, menanggulangi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti tadi, banjir kah, bencana alam kah, yang hari ini sudah ditimpa oleh negara kita. Ya tinggal satu ya, seharusnya pemerintah atau negara hadir itu ketika jadi kita itu harus mempunyai kajian apa saja yang harus dilakukan. Jangan menunggu bencana terlebih dahulu baru kita action. Justru kita harus mempunyai asesmen, istilahnya sawangan gitu. Kalau hal ini nanti bagaimana akan terjadi kalau kita sudah melakukan asesmen apa saja gitu ya. Nah itu kan bisa dicegah, kita bisa memperlambat gitu. Jangan ketika misalkan terjadi bencana baru action, kan lebih baik mencegah, seperti kata orang tua dulu, sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Ya itu. Begitu juga perasaan laki-laki ke perempuan ya. Ya. Oh ya, Agober ini kan pejuang cinta. Selain pejuang lingkungan, hari ini pejuang cinta ya, bisa sejarah. Katakan seperti itu. Oh iya. Daripada patah hati kan. Oh ya, ya. Ngopi. Oh siap. Bukan daripada patah hati mending sakit gigi. Tapi mending ngopi. Nah, sakit gigi sama saja. Kan hari ini juga sama ya. Ketika kita misalnya baca nih, ketika pendirian bangunan, kan pemerintah satu sisi mengeluarkan izin itu karena dia punya kepentingan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Sisi lain juga ada dampak-dampak yang memang ini mungkin tidak terasa 1 bulan 2 bulan, bisa berdampak sampai 4 tahun 5 tahun. Nah, ini bagaimana menurut Agober ketika ada pilihan yang memang 2 pilihan ini salah satunya berdampak terhadap tadi seperti banjir, bencana, itu tidak lepas dari pendirian bangunan. Namun pemerintah juga kan peningkatan pendapatan ekonomi, tapi sisi lain juga ada dampak yang memang akan terasa 4 tahun 5 tahun. Ini bagaimana menurut Agober ketika pemerintah mempermudah izin pendirian seperti perusahaan pabrik, dan lain sebagainya. Dan sebetulnya di pemerintah itu sudah banyak ya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, terus ada akademisi juga. Dan itu bisa dilakukan dengan yang namanya pemetaan atau tata ruang gitu. Ya, harus dikaji dulu tata ruangnya. Nanti efeknya akan seperti apa, ya. Plus minusnya itu akan ketemu jika dilakukan dengan sesuai prosedur. Jangan dijadikan kajian tata ruang itu menjadi tata ruang gitu ya. Harus sesuai prosedur saja gitu. Jadi kita bisa meninjau istilahnya kemaslahatan atau kemadorotan yang akan lebih dominan di area tersebut. Dan saya yakin di pemerintah itu banyak orang-orang yang kompeten terhadap tata ruang ya, terhadap kajian tata ruang. Jadi sebenarnya harus dilakukan kajian dulu ya. Jadi tidak sembarangan mempermudah izin hanya karena target pendapatan daerah pemerintah misalnya kan yang dikaji itu bukan hanya secara kontur tanah, letak tanah, posisi tanah, tapi yang harus dikaji pula itu secara literasi juga harus dikaji. Historinya daerah tersebut seperti apa, mempunyai histori seperti apa. Terus ke depannya misalkan jika dibangun A, jika dibangun B, jika dibangun C akan berdampak seperti apa, harusnya seperti itu. Tapi gini juga, kadang kan masyarakat itu beranggapan jadi kalau dibangun di tempat saya nanti masyarakat bisa bekerja nih. Nah,
kan ada pandangan selain tadi peningkatan pendapatan juga lumayan ya kergawe gitu, bahasa itunya lah. Nah itu menurut Agober bagaimana ketika menurut Agober tadi ya harus dikaji dulu, tapi ada manfaat lain selain peningkatan itu. Ya kan fungsi dari kajian tersebut itu bukan artinya saya anti terhadap pembangunan. Justru kan itu lebih baik jika berbicara tentang adanya lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar. Ya. Tinggal kan bagaimana kebijakan dari pembangunan tersebut. Satu untuk untuk masyarakat sekitar, yang kedua untuk lingkungan sekitar. Istilahnya jangan semena-mena gitu. Terus kan pengelolaan limbah dan segala macamnya itu harus bisa terukur gitu. Limbah yang dikeluarkannya itu apakah misalkan berbahaya atau tidak gitu. Nah cara pengelolaan limbah juga harus diperhitungkan. Oh ya, berarti tetap ya pemerintah harus melakukan manajemen risiko. Iya harus terhadap kebijakan yang dikeluarkan terkait lingkungan terutama ya. Karena fenomena hari ini ramai sekali. Nah, Agober menarik bila kita lihat bonus penduduk demografi bonus demografi kita hari ini ada usia produktif yang memang banyak, tapi tidak ada kontribusi partisipasi yang konkret yang dilakukan oleh usia produktif ini. Salah satunya anak muda yang dicap rebahan. Kalau kata gubernur tadi itu jangan rebahan mulu gitu, yang dicap rebahan, yang dicapnya hayo we meakeun ieu rokok gitu, yang dicap hari ini tukang nongkrong. Nah ini ada nggak tips kaum usia produktif ini dalam menyikapi masalah lingkungan hari ini dulu, kayak banjir, kayak bencana ini kan? Justru kan kalau saya melihatnya dengan cara rebahan pun kita sebetulnya sudah bisa melakukan hal, sudah bisa melakukan hal. Saya tidak memungkiri gitu ya, dengan hadirnya gadget kalau dipergunakan secara positif pasti mendatangkan hal yang positif. Kenapa tidak kita melakukan bisnis online sambil rebahan kan bisa saja. Oh iya. Bisa seperti itu. Tips itu ya. Bisa seperti itu. Tidak ada statement misalkan tadi dikatakan anak muda jangan rebahan dulu, jangan nongkrong dulu. Jika nongkrong berdampak atau berefek positif, mendatangkan hal positif boleh saja. Nah hal-hal yang seperti itu mungkin harus dilakukan oleh kaum milenial saat ini. Terus kan sebetulnya tinggal kitanya bijaksana aja. Kita kan bisa menggali potensi di daerah masing-masing. Jika di daerahnya potensinya terhadap hasil pertanian, kenapa tidak kita melakukan bisnis online terhadap pertanian yang berada di wilayahnya. Kalau misalkan yang orang Karawang dominan dengan hasil padi, kan kenapa tidak dia bisa berselancar berjejaring di media sosial untuk menjual hasil padi dari daerahnya. Nah, kalau menyikapi bencana alam nih kayak banjir gitu loh, kayak bencana alam itu gimana nih anak muda ini bisa ikut berpartisipasi, ikut terlibat dalam menyikapi permasalahan atau menyelesaikan permasalahan, karena tidak bisa dipungkiri ini bukan hanya peran pemerintah saja, perlu ada peran-peran yang memang termasuk bonus demografi kita gitu. Sebetulnya banyak hal ya yang sudah dilakukan oleh kaum muda dari masa lalu, kemarin, saat ini. Bukan lagu masa lalu biarlah masa lalu ya, bukan ya. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh anak muda ketika misalkan ada bencana, mereka selalu menjadi relawan gitu. Bahkan selalu menjadi garda terdepan. Dan sebelum terjadi bencana pun mereka sudah melakukan menanam pohon gitu kan. Terus yang satunya lagi
ada yang namanya itulah apa bersih gunung, ada yang ya. hal seperti itu. Cuman kan di dunia ini selalu ada yang namanya energi positif dan negatif gitu. Apa itu nih? Satu yang dikatakan tadi ya, seperti halnya energi positif dan mengenai lingkungan dengan munculnya peran pemuda terhadap penanaman pohon, pengelolaan limbah, agar edukasi sampah agar tidak dibuang ke sungai. Terus kan yang negatifnya banyak juga dengan adanya tren naik gunung itu gitu ya, tren mendaki gunung itu ada pula yang menjadi energi negatif ketika misalkan mereka berbondong-bondong datang ke gunung camping bersuap foto, istilahnya hanya memanfaatkan keindahan alam di galeri fotonya, di medsosnya, tapi lupa kembali membawa pulang sampah yang mereka bawa. Jadi culung saja gitu. Culung saja. Jadi biar kece gitu ya, cuman biar kece aja. Jadi di IG posting gitu loh, saya sudah menghiraukan sampah yang mereka bawa, ya buang-buang gitulah. Ya pernah dibawa lagi. Ada nggak nih motivasi ini terutama kan terlibat itu tidak hanya di bisnis online di mana, tapi kan bisa juga loh anak muda itu ikut terlibat di lingkungan. Sangat bisa Motivasi yang sangat bisa kan. Satu yang harus anak muda lakukan itu dekat-dekatlah diri dengan orang-orang yang soleh gitu ya, karena yang termasuk Agober juga ini ya, soleh ini ya, termasuk yang soleh ya, menyarankan tidak mencintai lingkungan pasti, karena selalu dikatakannya ketika kita sekolah di PAUD, TK, SD, SMA, selalu dikatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Itu kan slogan yang sederhana, tinggal kita bisa mengaplikasikannya seperti apa. Kalau kita istilahnya mampu berdekat-dekat diri, insya Allah lah. Terus kita juga harus sering berdiskusi, berdialog dengan orang-orang yang berkompeten, berpotensi, bicarakan, mengaplikasikan bagaimana cara mencintai lingkungan, menjaga lingkungan. Banyak hal yang harus dilakukan. Dengan itu pun insya Allah kita dapat memperlambat dan terjadinya kerusakan alam. Dan seterusnya mungkin ya, yang harus didorong juga itu peran pemerintah itu harus mendorong anak muda dengan sisi edukasi. Coba kan kalau di desa-desa misalkan diadakannya perdes mengenai lingkungan yang mencakup peraturan desa mengenai misalkan yang nanti usianya sudah 17 tahun diwajibkan menanam pohon di area arilan sungai desanya tersebut 17 pohon. Kan setiap hari itu pasti ada yang 17 tahun. Kan strategi seperti itu sederhana kan. Yang misalkan usianya pernikahannya masuk tapi bukan sinetron pernikahan ini ya, bukan ya. Yang usianya masuk pernikahannya 25 tahun bisa menanam pohon 25. Banyak hal sih. Banyak hal ya, tinggal diri kita aja gitu ya, mau atau tidak guys. Oke. Ada pesan gak nih, hal terkecil apa yang bisa kita lakukan menyikapi masalah lingkungan, masalah banjir, masalah bencana alam? Pesan dari Agober terakhir. Pesan dari saya pribadi ya mungkin kembali kepada diri kita ya, tentang kesadaran diri aja. Karena mana mungkin sih orang mau tidur di tempat sampah gitu kan. Pasti ingin bersih gitu. Nah, makhluk lain pun sama gitu kan.
marilah kita jaga alam biar alam menjaga kita. Ya gitulah ya non. Ya, terima kasih ya Gober atas waktunya di Sararea Channel ya. Kebetulan direkturnya udah pulang tadi, jadi nggak bisa ikut dengan kami karena beliau sedang ada urusan. Terus pantau dan tunggu season diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.